pribadimu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Yang ku rindukan hanya Kau Yesus, nyatakan pribadimu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hariagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan.
yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku. Amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber. Amin. Haleluya. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Sekali lagi katakan, Allah sumber kuatku. Haleluya. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita tidak menjadi gelisah. Tuhan Yesus naik ke surga. Ada Roh Kudus Allah yang menjadi penolong sejati bagi kita. Mari buka hati, nyanyikan lagu ini. Rohmu yang hidup penuhi kami. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Kami buka hati ya Tuhan. Buka hati
Oh, sungai dari Allah mengalir dalamku. Oh, sungai dari Allah kuatkanku. Oh, sungai dari Allah kehidupanku. Sekali lagi katakan, oh, sungai dari Allah renungkanku. Oh, sungai dari Allah mengalir dalamku. Oh, sungai dari Allah kuatkanku. Oh, sungai dari Allah kehidupanku. Sekali lagi katakan, oh, sungai dari Allah renungkanku. Oh, sungai dari Allah mengalir dalamku. Oh, sungai dari Allah puaskanku. Oh, sungai dari Allah kehidupanku. Sekali lagi katakan, oh, sungai dari Allah renungkanku. Oh, sungai dari Allah mengalir dalamku. Oh, sungai dari Allah puaskanku. Oh, sungai dari Allah kehidupanku. Sekali lagi katakan, oh, sungai dari Allah. Bangkit berilah katakan, renungkanku. Oh, sungai dari Allah mengalir dalamku. Oh, sungai dari Allah puaskanku. Oh, sungai dari Allah kehidupanku. Sekali lagi katakan, oh, sungai dari Allah. Yesus renungkanku. Kami haus akan Engkau ya Tuhan. Sungai dari Allah mengalir dalamku. Oh,
dia. Iri alamohari alamatandakari alamatandakari alamakujan. Iri alamohari alamatandakari alamatandakari alamakujan. Iri alamohari 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 alamatandakari alamakujan. Ikiti kata pakari alamohari alamatandakari alamakujan. Iri alamohari alamatandakari alamatandakari alamakujan. Iri alamohari alamatandakari alamakujan. Iri alamohari alamatandakari alamakujan. Iri alamohari alamatandakari. Iri alamatandakari alamatandakari alamakujan. Iri alamohari alamakujan. Kakar alamatandakari alamatandakari alamakujan. Iri alamohari alamatandakari alamakujan. Iri alamohari alamatandakari. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya.
Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19 sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai Tuhan yang setia memberi nasihat. Mari kita buka Alkitab kita kepada Mazmur pasal 16. Kita akan baca ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Mazmur pasal 16 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Mazmur pasal 16 mulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11 berbicara tentang Tuhan yang setia. Kesetiaan Tuhan dinyatakan dalam hal Ia memberi nasihat kepada manusia. Kita baca dalam ayat yang ke-7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Nasihat-nasihat Tuhan ini terutama tersedia bagi kita dalam bentuk Alkitab, yaitu firman Allah yang tertulis. Alkitab memberitahu kita mengapa Alkitab ditulis. Kita baca dalam firman Allah, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Tuhan memberitahu kita apa yang menjadi kehendaknya di dalam firman-Nya. Tetapi Ia tidak memaksa kita untuk mentaatinya. Tuhan tidak menciptakan manusia sebagai robot yang tidak punya pilihan lain kecuali mematuhi perintah penciptanya.
Tuhan memberi manusia kehendak yang bebas dengan kemampuan untuk memilih. Keleluasaan untuk memilih adalah salah satu karunia terbaik yang Tuhan berikan kepada manusia. Tuhan berharap manusia dengan sukarela akan memilih untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kehendak, segenap kekuatan, segenap akal budi. Tuhan berharap manusia dengan sukarela akan memilih untuk percaya dan memperoleh pengampunan dosa dan hidup berkelimpahan yang tersedia di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Allah berkata, "Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku." Tuhan begitu lembut sehingga Ia memberi nasihat, bukan memaksa. Tuhan tidak memaksa manusia untuk menuruti kehendaknya. Firman Allah berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Firman Allah mengajarkan bahwa membaca Alkitab setiap hari, merenungkan bagaimana mentaati firman Allah siang dan malam, serta bertindak hati-hati sesuai dengan nasihat firman Allah, membuat keberhasilan dan keberuntungan berada dalam jangkauan semua orang. Tetapi Tuhan tidak memaksa. Tuhan memberi keleluasaan kepada manusia untuk memilih. Kita baca dalam Alkitab bagaimana keberhasilan ternyata membawa masalah sendiri bagi Daud. Daud terlalu berhasil dan terlalu terkenal sehingga membuat atasan, raja dan mertuanya yang bernama Raja Saul menjadi iri hati, dengki, dan akhirnya berusaha membunuh Daud. Raja Saul amat menyengsarakan hidup Daud. Daud tidak bisa hidup wajar. Untuk menyelamatkan diri dari upaya Raja Saul membunuh dirinya, Daud harus selalu hidup berpindah-pindah dari satu gua ke gua yang lain, dari satu padang gurun ke padang gurun yang lain. Tetapi 2 kali Daud mendapat kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Bila Daud ingin penderitaannya cepat selesai, dia akan menafsirkan kesempatan yang terbuka untuk membunuh Raja Saul ini sebagai peluang yang diberikan oleh Tuhan untuk membebaskan dirinya dari penderitaan. Tetapi Daud mengetahui firman Allah yang berkata, "Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Tak seorang pun yang menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan akan luput dari hukuman Tuhan." Daud dihadapkan pada pilihan, segera keluar dari penderitaan dengan membunuh dan menyingkirkan orang yang amat menyengsarakan hidupnya. Walau hal ini berarti dia melanggar firman Allah yang berkata agar jangan mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan. Atau Daud memilih mentaati perintah Tuhan untuk tidak menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan dengan membiarkan Raja Saul hidup, walau itu berarti penderitaannya diperpanjang. Setelah melalui pergumulan batin, Daud memutuskan untuk mentaati firman Allah, walau itu berarti penderitaannya diperpanjang. 2 kali Daud membiarkan Raja Saul hidup
dan tidak membunuhnya. Alasan yang diutarakan Daud mengapa dia tidak mau membunuh Raja Saul adalah, ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dengan kata lain, Daud percaya akan kesetiaan pemeliharaan Tuhan. Daud menyerahkan masa depannya dan segala kekhawatirannya kepada Tuhan. Dan Daud taat kepada firman Tuhan, walau itu berarti penderitaannya diperpanjang. Dan iman Daud tidak dikecewakan. Akhirnya Raja Saul mati terbunuh dalam peperangan. Dan Daud diangkat menjadi raja menggantikan Saul. Dan jabatan raja kokoh dalam tangan Daud. Pernahkah Anda mengalami hal yang mirip dengan apa yang dihadapi oleh Daud? Anda harus memilih antara tidak mentaati firman Allah demi kenyamanan, kenikmatan, kesenangan, keberhasilan, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan yang ditawarkan oleh dunia ini. Atau Anda memilih mentaati firman Allah, walau itu berarti Anda harus menyangkal diri, menderita, tidak mendapat kenaikan pangkat, tidak mendapat kontrak dan sebagainya. Manakah yang akan Anda pilih? Firman Allah berkata, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Bila ini menjadi keputusanmu, dengan pertolongan Tuhan, Anda akan memilih mentaati firman Allah apapun resikonya. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Firman Allah berkata, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Nas yang kita baca hari ini berbicara tentang Tuhan yang setia. Kesetiaan Tuhan dinyatakan dalam hal Ia memberi nasihat kepada manusia. Nasihat-nasihat Tuhan ini juga tersedia bagi kita dalam bentuk tuntunan ilahi. Kita baca dalam Alkitab bagaimana ketika Raja Daud berhadapan dengan tentara lawan dalam peperangan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar
bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Karena Daud selalu meminta petunjuk Tuhan setiap kali sebelum ia maju berperang. Daud dikenal sebagai raja yang tidak pernah kalah dalam berperang. Prinsipnya, orang yang meminta petunjuk Tuhan pasti akan mendapatkannya. Apabila kita mencari tuntunan Tuhan, ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. Sementara kita membaca Alkitab, ada ayat-ayat firman Allah yang diurapi oleh Tuhan sedemikian rupa, sehingga kita tahu, yakin bahwa Tuhan sudah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Kemungkinan yang lain adalah sementara kita berdoa dengan tidak jemu-jemu seperti diajarkan oleh Tuhan Yesus, suatu hari akan terjadi terobosan rohani di mana kita akan mengalami damai sejahtera di hati sedemikian rupa sehingga kita tahu, yakin bahwa Tuhan sudah menjawab doa kita. Atau kita mendapat mimpi atau penglihatan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, atau kita dilawat oleh malaikat Tuhan seperti yang dialami oleh Kornelius. Kita baca dalam firman Allah, di Kaisaria ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Sebagai perwira pasukan Italia, jelas Kornelius bukan orang Yahudi, bukan umat Allah. Tetapi ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Sebenarnya Kornelius tidak tahu bahwa hal semacam ini ada. Tetapi karena Kornelius senantiasa berdoa kepada Allah, semata-mata karena kasih karunia Allah, pada suatu hari terjadi terobosan rohani. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Dan Kornelius diberitahu oleh malaikat Allah itu di mana alamat Rasul Petrus berada saat itu. Dan Kornelius disuruh mengirim utusan untuk mengundang dan menjemput Rasul Petrus ke rumahnya. Hasilnya, Kornelius dan seisi rumahnya mendengar penjelasan Injil yang disampaikan oleh Rasul Petrus, menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus, menerima pengampunan dosa, dibaptis air, dan dibaptis dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, dan mengalami hidup berkelimpahan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Firman Allah berkata, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Kesetiaan Tuhan dinyatakan dalam hal ia memberi nasihat kepada manusia. Nasihat Tuhan ini kita terima sementara kita membaca Alkitab, atau sementara kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Prinsipnya, orang yang meminta petunjuk Tuhan pasti akan mendapatkannya. Kita baca di dalam Alkitab bagaimana berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya.
sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahim istrinya, sehingga istrinya berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Apa jawaban Tuhan? Tuhan memberitahu Ishak bahwa dia akan mendapat anak kembar, dan bahwa anak yang tua akan menjadi hamba anak yang lebih muda. Masalah mandul, masalah hamil, masalah rasa sakit ketika mengandung adalah hal biasa yang dialami oleh orang-orang yang berumah tangga. Tetapi ketika Ishak dan Ribka meminta petunjuk Tuhan untuk masalah-masalah yang mereka hadapi dalam rumah tangga mereka, ternyata Tuhan menjawab doa mereka dan memberikan petunjuk yang jelas. Tidak ada masalah yang terlalu sepele atau terlalu tidak berarti bagi Tuhan. Dia adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Tuhan yang setia. Setiap orang yang meminta petunjuk Tuhan pasti akan mendapatkannya. Dalam bukunya Forever Rune for the Ordinary, Joy Dawson bercerita mengenai seorang anak perempuan berusia 16 tahun yang sering ditegur oleh ibunya bahwa dia menghias matanya dengan celak atau eyeliner yang terlalu tebal. Hal ini sering menimbulkan keributan di antara ibu dan anak perempuan itu. Pada suatu hari, anak perempuan itu mendengar Joy Dawson berkata bahwa Tuhan dapat memakai ayat-ayat Alkitab untuk menjawab pertanyaan kita. Jadi anak perempuan ini berkata, "Baiklah Tuhan, mari saya uji kebenaran ajaran ini. Mari Tuhan, saya tanya, apakah celak mata saya terlalu tebal seperti dikatakan oleh ibu saya?" Tiba-tiba saja di dalam hatinya dia seperti mendapat pesan. Bukalah kitab Nabi Yeremia pasal 4 ayat yang ke-30. Ketika dibukanya, ayat itu berbunyi, "Dan engkau yang memalit matamu dengan celak, sia-sia engkau memperelok dirimu. Pecinta-pecintamu menolak engkau, bahkan mereka ingin mencabut nyawamu." Anak perempuan ini sangat terkejut dengan apa yang dibacanya. Ketika dia pulang ke rumah, dia berkata kepada ibunya bahwa ibu benar, celak atau eyeliner mata saya memang terlalu tebal. Tidak ada masalah yang terlalu sepele atau terlalu tidak berarti bagi Tuhan. Dia adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Tuhan yang setia. Setiap orang yang meminta petunjuk Tuhan pasti akan mendapatkannya. Bila ini menjadi keputusan Anda, setiap hari Anda akan mencari tuntunan Tuhan, baik dengan membaca Alkitab maupun dengan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah
jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa setia, Kau mulia. Sekali lagi katakan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Irialaba dan Karialaba Kusyan, Irialaba Harialaba dan Karialaba Kasada Karialaba Kusyan, Irialaba Harialaba dan Karialaba Kusyan, Karalaba Kasada Karialaba Kusyan, Irialaba Harialaba dan Karialaba Kusyan. Sementara musik dimainkan dengan lembut,
Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kirialamo kakaralabatanda chorialabakushai. Apakah ada di antara kita yang membutuhkan nasihat dan atau tuntunan Tuhan? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dia selalu bersedia memberi nasihat. Dia selalu bersedia memberi tuntunan yang jelas kepada setiap orang yang meminta nasihat atau petunjuk kepadanya. Nasihat atau tuntunan Tuhan ini akan kita terima ketika kita membaca Alkitab hari lepas hari. Nasihat atau tuntunan Tuhan ini akan kita terima ketika kita berdoa dengan tidak jemu-jemu setiap hari. Mari kita mohon agar Tuhan menolong kita untuk rajin dan tertib membaca Alkitab setiap hari. Mari kita mohon agar Tuhan menolong kita untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu setiap hari. Ilialamo kakaralabasanda torialabakushai kakaralabasanda torialabakushai kakaralabasanda torialabakushai. Dari waktu ke waktu kita akan menemukan bahwa nasihat firman Tuhan atau tuntunan Tuhan berbeda dengan keinginan kita. Daud pernah mengalami hal semacam ini. Namun ketika Daud memilih untuk menyangkal diri dan memilih untuk mentaati firman Tuhan, walau itu berarti penderitaannya diperpanjang, ternyata hasilnya jauh lebih baik daripada apa yang sanggup Daud pikirkan atau doakan. Karena itu, mari kita minta agar Tuhan menolong kita untuk memilih mentaati firman Allah apapun resikonya. Ilialamo kakaralabasandatorialabakushai. Kami meminta supaya kamu semua menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan, serta berkenan kepadamu dalam segala hal. Kami meminta agar kami semua memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu ya Tuhan, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kami untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan di dalam kerajaan terang. Terima kasih Bapa, Engkau telah melepaskan kami dari kuasa kegelapan dan memindahkan kami ke dalam kerajaan anak-Mu yang kekasih. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami memiliki penebusan kami, yaitu pengampunan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan untuk selalu percaya kepada janji-janji-Mu. Tolong kami Tuhan untuk selalu patuh kepada nasihat firman-Mu apapun resikonya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali.
Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila Bapak dan Ibu dan anak-anak dan saudara-saudari membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2022 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Setiap orang yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Bapa menyembuhkan setiap tubuh yang sakit. Sembuhkan setiap jiwa dan roh dan hati yang sakit. Yang membutuhkan keuangan, Tuhan sediakan dengan limpahnya. Yang membutuhkan pekerjaan dan usaha, Tuhan berikan pekerjaan, Tuhan berikan usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan buka pintu pertolongan sehingga masalah dapat terselesaikan dengan baik bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga Tuhan selesaikan. Beri keharmonisan dalam rumah tangga anak-anak-Mu. Segala pekerjaan iblis yang mencoba merusak kehidupan rumah tangga anak-anak Tuhan, kami minta dibinasakan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang kuliah, yang sedang sekolah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah, bisa menyelesaikan kuliahnya. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Bapa kami yang di sorga, kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan yang buruk, yang merusak kebiasaan yang baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan dalam membesarkan anak-anak mereka.
Yang membutuhkan tempat tinggal, Tuhan berikan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Yang merindukan anak-anak, Tuhan berikan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh putus asa, roh ingin bunuh diri. Aku tengking engkau dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan, yaitu sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila Anda ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini setelah saya. Saya mohon setiap orang turut mengucapkan kata-kata doa ini sebagai pengakuan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak
mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau berpindah. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Dari segalanya ku ingin Kau Tuhan, mas terang
butuh denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan.